nama saya Rasmina. Awal menikah umur saya waktu itu 13 tahun. Saya menikah di umur 17 tahun karena orang tua saya tidak mampu untuk menyemangkan saya. Lebih baik kami untuk menikah. Pernikahan itu pun keinginan kami sendiri. Ada kita di usia 14 tahun. Pernikahan dini juga melonjak menyusul adanya diskon Dari Januari hingga Agustus ada 408 Saya yang saat ini berusia 16 tahun bukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Blitar meningkat tajam hingga 2 kali lipat. Perempuan hebat, Anda kembali bersama kami dalam Women Rights, saatnya bela perempuan. Steph, untuk perempuan hebat yang akan bertanya atau berkonsultasi lewat acara ini, hubungi mana nih? Di 0818 0744 3022. Ini apa? WA call, WA call, ada video juga call. telepon, ada juga Zoom meeting. Zoom meeting. James, ya. Meeting ID-nya ada di bawah ini. bawah ini. Silakan, perempuan silakan. hebat. Nanti kita akan hubungi, tentu saja untuk Anda yang akan Zoom ya, nanti bisa Zoom meet ya. Baik, kita akan teruskan acara ini dan wah, Bang Reza, saya masih penasaran tadi ya tentang pandemi itu ya. Nah, ini ternyata pandemi ini memang ada yang nikah muda, iya kan? Betul. Tapi ada juga yang bercerai itu. Betul. Iya, dan tidak hanya di kota saja, tapi juga di desa-desa juga seperti itu ya terjadi untuk pandemi. Ini gimana kasusnya juga Bapak mencermati juga ya? Kalau saya cermati, memang angka pernikahan dini yang tinggi ini balik lagi, karena mungkin ada faktor ekonomi di sana ya, di mana terutama buat perempuan. Anak perempuan itu dianggap oleh keluarganya mungkin beban ekonomi. Kalau anak laki-laki kan dia usia 15 tahun dia bisa kerja. Dia bisa kerja Tapi ada bantu. juga nggak kerja. Ya, tapi ibaratnya mayoritas karena kita budaya patriarki tadi. Ya tadi saya sebutkan bahwa akhirnya anak perempuan ini dinikahkan saja daripada jadi beban ekonomi dengan harapan memperbaiki taraf hidup. Tapi kenyataannya justru banyak yang taraf ekonominya justru memburuk setelah perkawinan karena ketidaksiapan dari usia. Ini menarik sekali. Tadi taraf ekonomi, saya masih ngeganjel dengan pertanyaan. Kalau misalnya taraf ekonomi, ada yang menganggap ini menikah itu faktor rezeki katanya, iya kan? Dan malah karena tidak bisa membayar hidup anaknya, jadi ya dinikahkan aja, lebih baik nikah aja deh seperti itu. Terutama bagi anak perempuan katanya. Kebanyakan juga di kampung-kampung kayak seperti kampungku juga kayak begitu banyak kok. Kampungnya di mana nih? Di Bela Timur. Ya. Seperti itu, apalagi khusus untuk perempuan ya. Karena kan banyak perempuannya itu masih muda, terus dinikahkan sama laki-laki yang lebih dewasa dan lebih banyak uangnya mungkin seperti itu. Betul. Kalau di situ kita lihat berarti kan ada potensi sebenarnya ada kemungkinan bahwa perempuan muda yang dinikahkan dengan laki-laki tua. Seperti itu kan? Itu termasuk pernikahan dini juga? Itu termasuk dalam pernikahan dini karena si perempuannya belum mencapai usia 19 tahun gitu loh. Nah, ketika perempuannya belum mencapai usia 19 tahun tetap dikatakan sebagai pernikahan dini. Dan kita harus lihat juga ada undang-undang perlindungan anak di situ. Undang-undang perlindungan anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban mencegah anaknya untuk menikah di bawah umur, yaitu di bawah umur yang diatur undang-undang adalah 19 tahun. Gitu. Ini masuk undang-undang 16 atau undang-undang perlindungan anak? Undang-undang yang lain, undang-undang perlindungan anak. Oke. Iya. Jadi Tapi ini kalau orang suka sama suka bagaimana? Kalau suka sama suka di bawah umur, Perempuannya kan lebih muda daripada laki-lakinya, tapi sama-sama suka gitu. Itu gimana? ya itu tadi bisa diajukan dispensasi ke pengadilan karena dasar mungkin ya tadi saling cinta ya agar ya menghindari maksiat, menghindari dosa. Hamil di luar nikah. Betul. Saya pikir tuh pernikahan dini itu seumuran gitu loh. Ternyata kalau perempuannya lebih muda dan laki lebih tua itu juga disebut pernikahan dini. Pernikahan dini bagi si perempuannya. Betul. Oh, buat perempuannya saja, oke. Nah, lalu yang kenanya siapa? Yang hukumnya siapa nih? Yang laki-lakinya atau yang perempuan yang muda ini? Balik lagi sih, kalau secara hukum itu kan perkawinan itu hanyalah masalah administrasi. Nah, di mana pernikahan itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 adalah perkawinan yang dilangsungkan secara agama masing-masing
dan dicatatkan secara administrasi ke negara. Itulah perkawinan yang sah. Jadi tidak ada pelanggaran hukum yang dilanggar. As long dia pernikahan tersebut dilangsungkan secara agama dan juga dicatatkan secara negara, meskipun perempuan yang satu lebih muda dan prianya lebih tua, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah di situ. Tidak ada permasalahan hukum. Masuknya administrasi ya. Iya. Tapi ada juga yang kisah yang di kampung yang ceweknya lebih tua sekitar 60 tahun dan cowoknya itu bisa umur 20 tahun loh. Itu bagaimana itu? Oke. Sorry, mungkin di bawah 20 tahun lah. Langsung sudah ada gitu. Baik, kita akan langsung saja. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Dengan si Ibu siapa? Saya dengan Sinta. Oke, Ibu Sinta. Ada yang mau ditanyakan, Bu Sinta? Iya. Udah 13 tahun. Maaf Ibu, suaranya kurang kedengeran Ibu. Bisa diulangi lagi? Bisa diulangi? Ibu bisa diulangi? Iya, Ibu. Ya. Baik. Saya Sinta. Ya. Saya umur 14 tahun. Anaknya berumur 14 tahun. Oke. Saya berumur 4 tahun ketika saya menikah. Oh, Ibu yang 14 tahun. Yang Oke. 14 tahun. Betul. Nah, terus bagaimana betul? Untuk orang tua saya bilang saya menikah supaya bisa saya beban buat Ibu maaf Ibu, Bu, suaranya mungkin bisa kurang jelas. diulangi pelan-pelan Bu, karena ini putus-putus yang kita dengar. Bisa ulang dari awal lagi Bu? Ibu jangan nangis dulu Bu. Silakan Bu. Saya umur 14 tahun. Iya. Saya meminta untuk berbakti kepada anak. Oke. Iya. Saya masih saya menggapai cita saya. Tua saya meminta supaya tidak tua. Waktu itu orang tua saya bilang kalau saya minta akan lebih enak, akan lebih mapan. Ternyata apa? Saya tingkali di pokok, tidak ngerti, parah. Saya itu ringan dengan di sisi saya yang jadi kalau saya menderita ini, bagaimana Pak? Saya bingung. Baik. Oke, Ibu. Baik Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu? Iya, nggak tahu harus mengatakan. Saya malu orang tua lalu tanya lagi ya Pak dengan berkat ini. Iya. Oke. Tapi sekarang apa yang Ibu alami dengan peristiwa ini? Saya Sehari-hari. akhirnya nggak berani ke rumah. Saya nggak berani pulang ke orang. Oke. Malu Pak. Oke. Saya harus bagaimana? Iya, Ibu, kami tanyakan lagi tadi, artinya Ibu sudah melangsungkan pernikahan itu? Belum? Benar Pak. Oke, sudah. Sekarang Ibu memisahkan diri dari orang tua? Iya, saya dibawa oleh. Oh, dibawa oleh pasangan Ibu ya? Jadi waktu Ibu menikah itu, halo Ibu? Ibu? Iya. Jadi waktu Ibu menikah itu keluarga Ibu nggak setuju atau setuju? Orang tua. Iya. Orang tuanya memaksakan. Yang memaksakan. Oh, yang memaksakan. Oke. Ya. Paling mungkin. Oke. Baik. Oke Ibu. Siap. Nanti
kita ini lagi deh. Tapi Ibu saya mau tanya, ini kan antara orang tua dengan pasangan ya Bu ya. Nah ini kontradiktif banget Bu ya. Apa yang Ibu ingin lakukan untuk kemudian? Kalau Ibu ya memang dengan tangisan karena orang tua ya Bu ya. Ya. Iya. Nah, lalu gimana Bu untuk selanjutnya menurut Ibu? Apa yang akan Ibu lakukan? Ibu mau lanjut atau mau atau mau pisah atau gimana? Pak, begitu. Lagi keadaan saya, bapak saya, orang tua saya, Ya. mana Oke. harus begini saya nggak tahu harus bicara. Mohon maaf nih Bu, saya mau tanya sekarang usia pernikahan Ibu udah berapa lama? Baru mau 1 tahun Ibu. 1 tahun, oke. Dalam masa pernikahan itu 1 tahun, Ibu seperti ini terus. Ada seperti kepahitan itu yang terjadi Bu di jiwa Ibu. Kayak terpaksa ya, keterpaksaan. Dari sejak saya menikah oleh dia dan memberikan harta atau semacam uang untuk gitu kepada saya saya diperlakukan seperti apa Ibu, maaf? Halo Ibu. Seperti apa Ibu, maaf? Ibu. Iya. Ya, tadi maaf, seperti apa Ibu diperlakukan? Iya, promis kenapa membantu. Apa sudah dekat dengan saya? Oke. Ya. Oke Ibu, kami turut prihatin ya Bu ya untuk kejadian ini. Nanti coba kita tanyakan sama narasumber kita kali ya. Ini silakan Bang dilanjutkan lagi. Ini saya dengar ada pemaksaan juga karena Faktor harta juga nih. pemaksaan yang memicu pernikahan dini. Betul. Kalau saya rangkum tadi dari Ibu Sinta, psikisnya sangat terguncang. Iya. Terlihat sekali dari dia pun sulit untuk menyampaikan kronologis kejadiannya. Usianya juga masih sangat belia dan dia mendetail bahwa terjadi perkawinan paksa. Nah, di sini sebenarnya ada unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak ya, di mana orang tuanya memaksa dia untuk menikah padahal orang tuanya tahu dia masih berusia di bawah 19 tahun. Lalu kita lihat lagi, ternyata pada saat perkawinannya, pada saat pernikahannya, dia banyak mengalami kekerasan fisik. Berarti ada kekerasan dalam rumah tangga. Ini sudah banyak pelanggaran dan penyimpangan hukum yang terjadi dalam perkawinan Ibu Sinta ini. Ibaratnya Ibu Sinta ini terjebak dalam situasi. Karena kondisi ekonomi keluarga, dia harus menuruti kemauan orang tuanya. Dan juga ketika dia sudah menikah, dia harus patuh kepada suaminya, sementara suaminya tadi dibilang ringan tangan. Nah, ini yang menjadi concern. Banyak penyimpangan. Ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, ada undang-undang perlindungan anak, dan bila sudah disahkan, ada rancangan undang-undang pencegahan kekerasan seksual. Ini juga kalau disahkan akan lebih menjerat kepada orang tua dari Ibu Sinta. Seperti itu. Oh, jadi bukan pada pelaku ya, tapi orang tuanya. Orang tuanya karena memaksa. Karena memaksa. Dan kita lihat juga, apalagi kalau ada di sana eksploitasi ekonomi, terhadap si anak ini. Nah, itu bisa menjadi pidana. Itu sama juga kita menjual anak sendiri ya berarti ya. Betul. Oke. Iya. Ini kita akan rumit juga ternyata ya pernikahan dini itu nggak gampang ternyata pemirsa. Iya, memang ya. Kita juga harus lebih paham dan juga mengerti, khususnya orang tua. Ini kalau undang-undang ini disahkan, waduh kena ya, Bang ya. Ancaman pidananya tidak main-main Pak James, 12 tahun. 12 tahun, waduh. Itu ancaman penjara, sama dendanya juga ada? Ada dendanya. Nah kemudian Pak,
Bang jadi panik. Solusinya Solusinya apa? Ibu Sinta tadi. Iya betul. Ya dia harus melaporkan ini kepada aparat yang berwajib, kepolisian. Kalau memang terbukti ada kekerasan dalam rumah tangga, dia lapor ke polisi, kantor polisi terdekat. Dia adanya lakukan KDRT kan? Betul, adanya KDRT. Dia lakukan visum. Oke. Dia laporkan suaminya, dia lakukan visum, dia ceritakan kronologis kejadian lengkapnya, biar polisi melakukan penyidikan terhadap perkara Iya, ini. tapi Bang kalau misalnya mau melaporkan itu, mungkin dia agak takut ke polisi, ke RT setempat boleh nggak dulu misalnya? Betul. Masyarakat sekitar, RT RW terkhususnya juga bertanggung jawab, juga bisa menjadi pelapor Iya, terhadap adanya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Oke. Hai semuanya, buat yang nonton video ini jangan lupa subscribe, likes, komen, dan juga share video ini serta nyalakan notifikasinya.